Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Mengagungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Shalom adik-adik semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Luar biasa. Aduh Kak Rena masih kurang semangat nih. Kurang semangat nih. Kakak tanya sekali lagi, gimana kabar hari ini? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apa aja itu Kak? Yuk kita lihat sama-sama. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengangkat pujian, yaitu Mad Bayu. Tapi sebelum itu, adik-adik kakak-kakaknya undang untuk bangkit berdiri. Ayo diri. Sudah? Kalau sudah, musik. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hands and let my praises rise. When I look out to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Slide to your left, hey. Slide to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. Jump to your left, hey. Jump to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hands and let my praises rise. When I look out to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Slide to your left, hey. Slide to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. Jump to your left, hey. Jump to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. Slide to your left, hey. Slide to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. Jump to your left, hey. Jump to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. Baik, adik-adik bisa duduk. Dan sekarang kita ingin bersatu di dalam doa. Sekarang kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu dan berkat-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sekarang tiba saatnya kami untuk memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kamu memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Adik-adik masih semangat? Masih. Nah, biar kita lebih semangat, kita akan mengangkat satu pujian lagi, Dalamnya Hatiku. Musik. Senang terus
kelas besar, kelas tengah, kelas kecil, kelas tahun. Tapi sebelum itu, mari kita angkat satu pujian Allah sanggup. Musik. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya minggu ini? Tentunya sehat, kuat, dan luar biasa. Oke adik-adik, minggu ini kita masih beribadah online ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam cerita, kakak mau ingatkan untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan juga pensil atau pulpennya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan serta berkat Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami baca dan kami dengar nanti tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami masing-masing. Sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kakak mau ingatkan kembali ya, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan juga pensilnya. Nah, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik semua, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu yang diceritakan oleh Kak Cia? Ada yang masih ingat nggak? Ayo. Nah, jadi minggu lalu Kak Cia sudah membahas tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan juga dunia. Nah, kita di situ dapat melihat adik-adik bagaimana Allah mengisi dunia dengan makhluk hidup. Dan juga pada akhirnya Dia menciptakan manusia. Nah, adik-adik, kira-kira dalam hal apakah Adam dan Hawa sama dengan binatang? Nah, kan minggu lalu Kak Cia juga bercerita tentang penciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, minggu ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Nah, menurut adik-adik, ada kesamaan nggak antara Adam, Hawa, dan juga binatang? Nah, sedangkan kan Adam dan Hawa itu manusia, dan binatang ini tentu beda dengan manusia. Tetapi menurut adik-adik, mereka ada kesamaannya atau tidak? Ayo. Jadi adik-adik, kesamaan antara Adam dan Hawa dan juga binatang adalah mereka sama-sama membutuhkan makanan, mereka membutuhkan udara, juga mereka itu dapat bergerak dan bertumbuh, berubah, serta berkembang biak. Nah, itu adik-adik kesamaan yang dimiliki oleh manusia dan juga binatang. Sekarang sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari teman kita yaitu GG. Kejadian 2 ayat 1-7 dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya,
karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum ada tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Terima kasih untuk GG yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Dan sekarang adik-adik bisa buka Alkitabnya, dan kita buka di Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 20, pasal 1 ayat 30, dan juga pasal 2 ayat 7. Nah, kalau adik-adik semua sudah baca Alkitabnya, adik-adik dapat lihat di sana apa yang dikatakan oleh ayat-ayat itu mengenai binatang dan juga manusia. Nah, adik-adik bisa baca ya, dan juga lihat di sana. Baik adik-adik, sekarang kita akan melengkapi bagian yang kosong dari kertas Cari Tahu Yuk, dan kita akan mengisinya bersama-sama. Sekarang kita akan bersama-sama mengisi bagian yang kosong di kertas Cari Tahu Yuk. Nah, di depan adik-adik semua sudah terlihat tuh ada gambar Adam dan juga Hawa. Nah, di bawahnya ada kalimat tuh adik-adik, dan juga ada yang kosong. Nah, nanti kita akan bersama-sama mengisinya. Jadi itu tulisannya, baik binatang maupun manusia adalah makhluk yang, nah, makhluk yang apa menurut adik-adik? Makhluk yang hidup. Nah, adik-adik bisa tulis di bagian yang kosong itu isinya hidup. Jadi baik binatang maupun manusia adalah makhluk yang hidup. Selanjutnya, dan keduanya mempunyai, nah, mempunyai apa itu? Yaitu mempunyai napas kehidupan. Adik-adik tulis ya di buku catatannya. Dan kemudian, maka manusia dan hewan mempunyai persamaan dalam beberapa hal. Itu dia adik-adik bagian kosong yang sudah kita isi di lembar halaman pertama di Cari Tahu Yuk. Dan setelah setiap tahap penciptaan adik-adik, Allah berkata kalau semuanya itu baik. Dan juga setelah menciptakan laki-laki dan juga perempuan, Allah mengatakan kalau ciptaannya semua sangat baik. Dan apakah yang khusus dalam cara Allah menciptakan manusia? Apa adik-adik tahu? Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang unik adik-adik. Nah, apakah itu? Jadi, mereka itu diciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Jadi, menurut gambar Allah itu sama seperti Allah adik-adik. Nah, gambar maksudnya itu mengacu kepada karakteristik, kemampuan, dan juga atribut. Nah, selanjutnya Allah menciptakan manusia untuk membagikan sebagian dari atributnya adik-adik. Jadi tidak semuanya Tuhan berikan. Nah, hanya sebagian saja, karena sebagian atribut yang lain itu mutlak hanya milik Allah saja. Oke adik-adik, selanjutnya kita kembali ke lembar Cari Tahu Yuk yang di halaman kedua. Nah, di halaman kedua ini ada kata-kata yang acak dan juga katanya dibalik-balik. Nah, sebenarnya ini dibuat per kelompok, cuman karena kita masih online, jadi kita langsung saja menjawabnya. Nah, dan sebenarnya kata-kata ini adik-adik bisa dibaca
melewati cermin. Nah, jadi kata-kata itu dilihatkan di sebuah cermin, dan nanti di dalam cermin itu bisa terlihat nih adik-adik kata-katanya, dan di kata-kata yang ada di cermin itu tidak terbalik, dan dari situ kita bisa menyusun kata-kata yang terbalik itu menjadi sebuah kalimat. Sekarang adik-adik bisa lihat ayat-ayat yang sudah disandikan. Ayat-ayat itu memberitahu kita tentang sesuatu yang khusus nih adik-adik, yang Allah lakukan ketika Dia menciptakan manusia. Jadi sandi pertama terdapat di Kejadian pasal 1 ayat 27. Adik-adik bisa buka Alkitabnya. Buka Alkitab di Kejadian pasal 1 ayat 27. Nah, itu adalah sandi pertama. Sandi pertama berisi ayat yang berada di Kejadian pasal 1 ayat 27 yang berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, itu isi sandi pertamanya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke sandi yang kedua yang masih teracak-acak. Sandi kedua ada di Yesaya pasal 45 ayat 5a. Adik-adik buka Alkitabnya. Di Yesaya pasal 25 ayat 5a, itu isi sandi yang kedua. Kalimatnya berbunyi, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah." Nah, itu dia adik-adik. Jangan lupa adik-adik tulis ya di buku catatannya sandi yang pertama tadi dengan ayatnya, dan juga sandi yang kedua dengan ayatnya juga. Itu kalimatnya. Kejadian pasal 1 ayat 27 ini adalah ayat hafalan kita adik-adik untuk minggu ini. Nanti adik-adik bisa hafalkan ya ayat hafalannya di rumah. Dan ayat ini memberitahu kita adik-adik kalau Allah menciptakan manusia, laki-laki dan juga perempuan. Nah, kalau Kejadian 2 menjelaskan dengan lebih rinci tentang gimana dan kenapa Allah menciptakan mereka demikian. Sekarang adik-adik semua bisa kembali membuka Alkitabnya, dan adik-adik buka di Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 20. Nah, bunyinya Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat ke-19, "Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu." Ayat yang ke-20, "Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia." Nah, itu adik-adik. Menurut adik-adik, mengapa Allah mengatakan kalau Adam seorang diri saja, sementara dia dikelilingi oleh segala tumbuhan dan juga binatang? Nah, menurut adik-adik kenapa? Karena tidak ada yang seperti dia adik-adik. Adik-adik bisa lihat di ayat yang ke-18 dan apa yang Allah katakan untuk pertama kalinya dalam penciptaan. Nah, jadi Allah mengatakan kalau keadaan manusia yang seorang diri saja itu tidak baik. Nah, maka oleh itu Tuhan menciptakan yang lainnya juga. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan juga perempuan. Nah, masing-masing dengan pembawaan mereka adik-adik, peran dan juga tanggung jawab yang tentunya berbeda-beda. Dan Allah menentukan kalau perkawinan adalah antara laki-laki dan juga perempuan. Oke, sekarang kita akan memikirkan tentang cermin nih adik-adik. Nah, ketika kita mau melihat tangan kita mau melihat kaki kita bisa langsung melihat kan? Nah, kita bisa langsung lihat seperti ini. Kaki kita bisa langsung melihat ke kaki kita, melihat ke tangan kita.
Tetapi kalau kita mau melihat wajah kita, kita pasti memerlukan cermin untuk melihat wajah kita sendiri ya. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak persamaan manusia dan juga cermin? Adik-adik tahu? Jadi sebuah cermin memperlihatkan gambar orang yang melihatnya adik-adik dengan cara memantulkan kembali cahaya yang diterimanya dari wajah orang tersebut. Nah, tetapi gimana manusia dapat merefleksikan sebuah gambar? Nah, adik-adik bingung? Nah, kira-kira gambar siapa yang dipantulkan? Nah, jadi gambar yang dipantulkan adalah gambar Allah. Jadi Allah tadi kan sudah memberikan sebagian dari karakteristiknya atau yang disebut juga dengan atribut adik-adik. Walaupun demikian, beberapa cara dosa itu sudah merusak Adam adik-adik, itu tidak dapat lagi merefleksikan gambar Allah. Nah, sebagaimana sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia masih mempunyai sisa-sisa atribut nih adik-adik yang Allah berikan pada saat mereka diciptakan. Sekarang adik-adik bisa perhatikan lembar di halaman ketiga, cari tahu yuk. Dan di sana sudah terdapat atribut-atribut yang mencerminkan Allah dan juga atribut-atribut yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Di sana sudah ada kata-kata yang acak nih adik-adik dan kita akan mengisi kata-kata tersebut. Ada kolom pertama dan juga kolom kedua. Nah, di sana ada atribut yang mencerminkan atribut Allah. Di kolom-kolom ini nanti kita akan mengisi atribut kita yang mencerminkan atribut Allah dan juga atribut yang dimiliki hanya oleh Allah saja. Nah, kira-kira menurut adik-adik, kita isi kolom yang pertama dulu ya. Itu kolom yang pertama, atribut kita yang mencerminkan atribut Allah. Menurut adik-adik apa saja? Hayo. Di sana kan banyak tuh katanya. Ada kasih, ada bijaksana, baik, maha hadir. Nah, menurut adik-adik apa itu? Di kolom yang pertama, adik-adik bisa tulis di buku catatannya ya. Nah, jadi adik-adik bisa tulis di buku catatannya atribut kita yang mencerminkan atribut Allah. Itu adalah kasih, bijaksana, baik, adil, penuh sukacita, setia, sabar, dan juga murah hati. Nah, itu isi dari kolom pertama adik-adik. Atribut kita yang mencerminkan atribut Allah. Selanjutnya, kita lanjut ke kolom yang kedua, yaitu atribut yang dimiliki hanya oleh Allah saja. Ayo, berarti kan tadi yang tidak termasuk di kolom pertama itu adalah jawabannya. Adik-adik bisa isi untuk di kolom yang kedua. Atribut yang dimiliki hanya oleh Allah saja, yaitu maha hadir, maha kuasa, tak kelihatan, tidak berubah, dan maha tahu. Itu dia adik-adik jawabannya, dan jangan lupa ditulis di buku catatannya ya. Itu adalah pembedanya. Ketika gambar Allah di dalam kita kabur dan rusak adik-adik, Allah akan memulihkan gambarnya di dalam kita ketika kita mempercayai Kristus. Nah, ketika kita berada di sorga bersama Dia, gambar itu akan sepenuhnya dipulihkan kembali di dalam diri kita. Adik-adik tahu nggak, apakah atribut Allah yang tidak diberikan kepada manusia? Adik-adik tahu nggak? Nah, itu kan tadi sudah kita isi itu, yaitu maha hadir, maha kuasa, tak kelihatan, tidak berubah, dan juga maha tahu. Kenapa itu tidak diberikan kepada kita? Karena kita berubah adik-adik. Kita tidak mempunyai kuasa atas segala hal. Nah, kita juga tidak mengetahui segala hal, kita tidak mengetahui segala sesuatu, dan kita hanya bisa berada di satu tempat pada satu saat saja.
kita diciptakan menurut gambar Allah dan mewarisi beberapa kualitasnya. Kualitas ini disebut dengan atribut yang dapat dikomunikasikan adik-adik. Dan atribut yang mutlak hanya dimiliki oleh Allah saja, itu disebut atribut yang tidak dapat dikomunikasikan. Maksud dari kata tidak dapat dikomunikasikan dan juga dapat dikomunikasikan itu seperti misal tidak dapat dikomunikasikan itu seperti sesuatu yang tidak dapat dibagikan adik-adik atau tidak dapat ditularkan. Sedangkan yang dapat dikomunikasikan berarti dia itu segala sesuatu yang bisa dibagikan. Nah, itu dia adik-adik artinya. Diciptakan menurut gambar Allah bukan berarti kita ini adalah Allah versi kecil ya adik-adik, itu bukan. Jadi hanya ada satu Allah. Nah, kita adalah makhluk ciptaannya, tetapi diciptakan menurut gambarnya dan membuat kita berbeda adik-adik dan lebih istimewa dari makhluk yang lain. Oke adik-adik, sekarang kita perhatikan lagi ya gambar yang ada di depan. Adik-adik bisa lihat lembar halaman 4, cari tahu yuk. Nah, kita akan bersama-sama lagi mengisi jawabannya. Sekarang adik-adik bisa buka Alkitabnya lagi, buka di Kejadian pasal 1 ayat 28. Adik-adik bisa baca dan bunyinya berisi, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, itu dia isinya adik-adik. Di gambar itu kan berisi tugas-tugas tuh adik-adik. Nah, itu kan nanti kita akan isi apa saja tugas-tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Sebelum itu, apa yang dilakukan Allah terlebih dahulu? Yaitu memberkati mereka. Nah, jadi tugas itu dimaksudkan untuk menjadi berkat adik-adik untuk mereka. Tugas yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa terdiri dari 3 bagian. Nah, bagian yang pertama adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Seperti yang sudah kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 28 tadi adik-adik. Apa yang dimaksudkan Allah dengan tugas itu? Jadi adik-adik, Allah menginginkan Adam dan Hawa untuk mempunyai keluarga sehingga ada lebih banyak manusia yang tinggal di bumi. Jadi itu adik-adik tugas yang pertama. Adik-adik catat ya di buku catatannya. Selanjutnya Allah juga berfirman adik-adik, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, apa artinya? Artinya adalah menjelajahi dan menguasai bumi. Adik-adik bisa isi di nomor 2. Nah, tadi kan yang pertama, tugas pertama itu mempunyai anak. Yang kedua, menjelajahi dan menguasai bumi. Maksudnya, Allah menginginkan Adam dan Hawa serta keluarga mereka untuk menyebar dan hidup di berbagai tempat dan juga belajar adik-adik untuk menggunakan hasil alam di bumi. Itu dia tugas yang kedua. Selanjutnya, akhirnya Allah berfirman, berkuasalah atas ikan-ikan, burung-burung, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah memelihara ciptaan Allah. Nah, itu tugas yang ketiga. Adik-adik tulis lagi di buku catatannya. Maksudnya, apa arti dari tugas ketiga itu? Yaitu Allah menempatkan Adam dan Hawa sebagai penanggung jawab atas semua binatang adik-adik. Allah meminta Adam untuk menamai binatang-binatang yang sudah Allah ciptakan tadi, supaya ada pembedanya tuh adik-adik. Kan banyak tuh ciptaan Allah sebelum-sebelumnya, banyak binatang yang di udara, yang di air, dan juga yang di darat. Nah, selanjutnya juga Allah menyuruh Adam untuk menjaga mereka dalam kawanan dan juga kelompok. Juga Allah menginginkan mereka
untuk memelihara dan mengatur dunia ini adik-adik, supaya bisa memberikan hasil dan menjadi tempat yang nyaman. Selanjutnya, ini juga bukan hanya tugas Adam adik-adik, tetapi Allah menciptakan Hawa untuk menjadi penolong bagi Adam, dan anak dan juga serta cucu mereka itu mempunyai tugas yang sama seperti Adam, sama seperti Hawa juga. Jadi tugas mereka itu sama adik-adik. Bahkan adik-adik itu juga merupakan tugas semua orang dimanapun mereka berada. Bahkan untuk kita yang juga hidup sekarang ini. Jadi tugas yang sudah diberikan Allah tadi bukan cuma diberikan kepada Adam ataupun Hawa, tetapi juga diberikan untuk kita. Selanjutnya adik-adik bisa lihat gambar yang ada di depan, itu kan banyak tuh adik-adik kata-kata yang bisa adik-adik centang. Nah, nanti adik-adik centang setiap aktivitas yang bisa kalian lakukan untuk memenuhi tugas dari Allah. Nanti diisi ya, mana yang sesuai dengan aktivitas yang sudah kalian lakukan. Allah memberi Adam dan Hawa tugas besar adik-adik yang begitu sesuai untuk mereka lakukan karena mereka itu diciptakan menurut gambar Allah. Dan kita juga diciptakan menurut gambar Allah dan harus mentaati perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada kita adik-adik. Ada alasan lain nih adik-adik kenapa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, yaitu adalah karena Ia berencana melibatkan mereka di dalam suatu hubungan yang unik. Nah, yaitu hubungan dengan Dia sendiri atau hubungan dengan Allah. Jadi Allah menetapkan sebuah hubungan ya adik-adik yang unik dengan manusia. Apa itu? Nah, yang pertama, Adam dan Hawa menikmati kebersamaannya dengan Allah. Yang kedua, kita pun juga dapat mempunyai hubungan yang penuh sukacita dengan Allah melalui Kristus. Sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik punya peliharaan nggak di rumah? Nah, kalau adik-adik punya peliharaan di rumah, pasti adik-adik semua sayang kan sama peliharaannya? Pasti sayang. Meskipun manusia menyayangi binatang peliharaan mereka dan memeliharanya, tetapi binatang ini adik-adik tidaklah sama dengan manusia yang bisa menjadi teman. Nah, kenapa seperti itu? Apa perbedaan antara binatang peliharaan dan juga seorang teman? Nah, jadi binatang tidak dapat berbicara, membantu kita memecahkan masalah, atau melakukan berbagai aktivitas yang bisa kita lakukan bersama seorang teman. Itu adik-adik perbedaannya. Dan Allah menciptakan binatang secara khusus, tetapi manusia lebih khusus lagi menurut gambarnya. Ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, mereka itu menikmati hubungan yang sangat indah adik-adik dengan Allah. Allah berjalan dan berbicara dengan mereka, lalu mereka menikmati kebersamaan dengan Allah, dan Allah juga menikmati kebersamaan dengan Adam dan juga Hawa. Allah memelihara mereka adik-adik, dan mereka juga mempercayai dan menaati Allah. Di dalam pelajaran kita yang selanjutnya, kita nanti akan membahas tentang bagaimana dosa merusak hubungan antara Allah dan juga Adam serta Hawa adik-adik. Nah, dan siapapun yang hidup di dunia, jadi bukan hanya Adam dan Hawa adik-adik, tetapi kita pun juga bisa. Walaupun begitu, Allah sudah merencanakan sebelum penciptaan nih adik-adik, untuk mengutus Yesus untuk membayar harga bagi dosa-dosa umatnya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus dapat menikmati hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Jadi ada 3 poin nih adik-adik. Yang pertama, kita memuliakan Allah ketika kita mempercayai dan juga mentaati Allah. Lalu yang kedua, kita menikmati Allah dengan cara kita mengenalnya dan juga hidup untuk menyenangkannya. Lalu yang ketiga,
hanya mereka yang percaya kepada Kristus yang dapat memuliakan dan juga menikmati Allah. Itu dia 3 poinnya adik-adik. Sekarang kakak mau tanya ke adik-adik, apakah tujuan utama manusia? Adik-adik tahu? Jadi tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Nah, itu dia adik-adik tujuan utama manusia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan memuliakan? Adik-adik tahu? Jadi, apa yang dimaksud dengan memuliakan? Nah, memuliakan itu sama seperti kita mempercayai Allah dan juga kita melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh Allah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan menikmati Allah selama-lamanya? Nah, maksudnya itu adik-adik, ketika kita hidup bagi Allah, kita itu cuman memusatkan perhatian kita itu kepada Allah saja, dan kita mengenalnya lebih dekat, dan juga kita memusatkan perhatian kita kepadanya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan menikmati Allah selama-lamanya? Nah, itu maksudnya adik-adik, ketika kita hidup bagi Allah, kita memusatkan seluruh perhatian kita kepada Allah, dan kita juga mengenal Allah dengan semakin baik, sehingga hubungan kita dengan Allah bertumbuh dan kita semakin menikmatinya. Jadi kita menemukan betapa menyenangkannya Allah, penuh kasih dan juga indahnya Allah. Dan siapa yang dapat hidup bagi Allah? Mereka yang dapat hidup bagi Allah ialah setiap orang yang dosanya telah diampuni ketika mereka percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak mempunyai keinginan untuk hidup bagi Allah, adik-adik. Dan mereka tidak dapat memuliakan dan juga menikmati Allah. Tetapi Roh Kudus yang memberikan mereka yang percaya kepada Yesus keinginan untuk hidup bagi Allah. Dan mereka tidak dapat melakukannya dengan sempurna, adik-adik. Tetapi Allah akan dimuliakan dan dihormati ketika mereka percaya dan juga taat kepada Allah. Dan Dia juga akan memberikan sukacita kepada mereka yang percaya kepada Allah. Oke adik-adik, nggak terasa nih cerita kita minggu hari ini sudah selesai. Dan sekarang kakak mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik semua untuk minggu ini. Dan ayat hafalannya terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 27 yang berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu dia adik-adik ayat hafalannya. Jangan lupa adik-adik hafalkan di rumah ya. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat berkat dan juga penyertaan yang selalu Kau berikan kepada kami. Tadi Tuhan kami sudah bersama-sama membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang sudah kami baca dan kami dengar tidak berlalu begitu saja bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan kami berdoa semoga Tuhan selalu melindungi dan menjaga kami dimanapun kami berada. Dan juga Tuhan kiranya Kau selalu memberikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kiranya juga setelah ini Kau sertai kegiatan dan juga aktivitas yang akan kami lakukan. Karena kami yakin dan percaya dimanapun kami berada Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua yang sudah ikut beribadah pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan kantong kolektenya berupa amplop yang ditulis hari, tanggal, bulan, dan tahun hari ini, yaitu Minggu 13 Februari 2022. Tapi sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Sikap tadi gimana adik-adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya,
tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan sebagai tanda terima kasih untuk kami Tuhan. Kami berkati persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkat satu pujian dengan judul Tiada Terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Yang mau bersyukur katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Semua tangannya begini, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Kalau tadi satu tangan, sekarang dua tangan tinggi-tinggi. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Lambaikan tangan kita bersama, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum itu, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kemudian letakkan kedua tangannya di samping badan. Kita berdiri dengan tegak dan mari kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita angkat satu pujian kembali dengan judul apa nih Kak Renal? Yesus besertaku. Musik. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau gemetar. Yesus besertaku, siap-siap ku terbang. Terbang luar angkasa, selang-selang dalam samudera.
sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa kembali yang akan dipimpin oleh Kak Renal. Silakan Kak Renal. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Dan doa akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami, Tuhan. Nah, sekarang kami ingin melanjutkan sebagian aktivitas kami. Kau berkati apapun yang kami lakukan. Dan sempurnakanlah doa yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sadati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu.